Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester kita. Kita mengambil tema tentang kependudukan dan kita mengambil judul yaitu Sistem Informasi Kependataan Penduduk berbasis web. Di kelompok 6 sendiri kita terdiri dari 4 anggota. Ada saya, Yan Nordwi Bagus Ramadan, lalu ada Dendi Francianiago, ada Galih Reno Pangestu, dan juga ada Ajay Sanjaya. Oke, Cikampek dan sektor industrial. Seperti yang kita tahu bahwa Cikampek sendiri merupakan salah satu wilayah di Karawang dengan jarak dari pusat kotanya itu sepanjang 25 km. Cikampek sendiri memiliki beberapa area industrial yang cukup penting untuk sektor industrial atau pertumbuhan ekonomi di Cikampek itu sendiri. Cikampek sendiri memiliki beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nasional, multinasional, internasional, ataupun BUMN. Nah, ini menjadikan Cikampek menjadi salah satu daerah atau destinasi bagi para migran atau pendatang untuk mencari pekerjaan dengan tujuan adalah menaikkan taraf hidup ataupun mendapatkan benefit atau pendapatan yang lebih baik ataupun lebih banyak dibandingkan mereka harus stay di kota mereka, di daerah mereka, ataupun di daerah lain. Karena seperti yang kita tahu bahwa Cikampek sendiri masuk ke UMK yang cukup tinggi, yaitu nomor 2 di Indonesia, yang menjadikan peluang bagi para migran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Di samping itu, banyaknya perusahaan-perusahaan menyebabkan banyaknya demand atau kebutuhan untuk dari segi manpower, dan para acquisition atau recruiter mencari tidak hanya di daerah Cikampek tapi juga mencari di daerah-daerah lain, karena seperti yang kita tahu bahwa dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa 50% 60% itu harus dari warga lokal dan sisanya bisa dari warga luar ataupun bagi para seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa dampak dari industrial sektor adalah urbanisasi tren, di mana adanya perpindahan dari desa ke kota. Di kota-kota besar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum semakin meningkat untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi yang pesat. Namun, urbanisasi juga menghadirkan tantangan besar seperti kemacetan, lalu ada polusi udara, dan peningkatan kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Di sisi lain, urbanisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kota-kota menjadi pusat inovasi, kreativitas, tempat bertemunya berbagai budaya dan ide-ide baru. Ini menciptakan lingkungan yang dinamis dan penuh dengan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Namun, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak negatif dari urbanisasi ini. Pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya bijaksana menjadi kunci untuk menciptakan kota yang layak huni, berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, urbanisasi menjadi kekuatan positif untuk mendorong kemajuan kesejahteraan bagi semua orang. Urbanisasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa si industrial sektor ini bakal menyerap banyak tenaga kerja. Seperti yang kita tahu bahwa sistem kerja di Indonesia itu ada beberapa. Satu, ada yang PKWTT atau karyawan tetap, lalu ada karyawan yang kontrak atau PKWT, entah itu yayasan ataupun in-house. Nah, ini untuk yang PKWT ini sendiri, di mana sistem kerja mereka tidak tetap, sehingga mungkin kalau dari segi peraturan pemerintah yaitu Omnibus Law, kita maksimal adalah 5 tahun. Tapi selama rentang 5 tahun ini kita bisa dikontrak kembali, di-extend. Nah, ini menjadikan banyak si pegawai yang belum mendapatkan status karyawan tetap, sehingga mereka bakal ada yang namanya akhir dari kontrak. Nah, di saat mereka berakhirnya kontrak, otomatis untuk para pendatang ini akan balik lagi ke daerah asal mereka, ataupun mereka bisa mencari pekerjaan di luar dari daerah yang ada sekarang, yaitu Cikampek. Nah, ini menjadikan adanya perputaran dari data kependudukan, di mana ini adalah salah satu dari rumusan masalah kita untuk
masalah pendataan penduduk. Kita akan mengakomodir dari skala minor terlebih dahulu, yaitu dari ruang lingkup desa, di mana kita akan membuat salah satu flow baru dari segi pendataan penduduk di ruang lingkup yang skalanya minor. Dengan tujuannya adalah satu adalah memperpendek dari service level yang ada, sehingga akan ada yang namanya mungkin dari sebelumnya 5 hari kita bisa cut menjadi 1 hari, ataupun adanya betterment atau perbaikan dari segi whole proses yang ada, yang sebelumnya belum ada kita buat menjadi lebih bagus, ataupun yang sebelumnya belum terlalu maksimal lalu kita coba untuk optimalisasikan. Yang ketiga adalah adanya fitur-fitur yang memiliki advantage yang lebih baik, sehingga lebih nyaman untuk para pengguna dalam segi pengoperasian si web ini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari presentasi Januar. Di sini selanjutnya deskripsi service. Sistem Informasi Kependataan Penduduk (SIP) merupakan sebuah produk atau layanan yang bertujuan untuk mengelola data penduduk suatu wilayah dengan efisien dan akurat. Produk atau layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, lembaga, dan masyarakat umum dalam hal pengelolaan dan akses terhadap informasi mengenai populasi penduduk. Tujuan penelitian ini, yang pertama, tujuannya meningkatkan efisiensi pencatatan data. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi. Ketiga, memastikan keamanan data. Dan yang keempat, mempermudah akses dan penggunaan. Harapan yang harapan yang pertama yaitu seperti ada tampilan dan nuansa yang diharapkan, bagaimana dan apa yang akan dihasilkan situs web untuk bisnis. Yang ketiga, fitur apa dan bagaimana serta apa yang akan dihasilkan oleh situs web. Yang keempat, apa saja fitur yang akan disertakan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Karena masih ada di fraksinya, di sini saya akan melanjutkan yaitu manfaat web. Yang pertama yaitu mengurangi beban kerja manual. Dua, mendapatkan data yang akurat dan terkini. Tiga, mempermudah analisis data, meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan statistik. Keempat, mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan. Kelima, memperoleh data yang dapat diandalkan untuk penelitian. Dan yang terakhir yaitu dukungan data yang solid untuk pembuatan jalan berbasis bukti. Terus, kelebihan web. Yang pertama, website ini menyediakan akses yang mudah dan cepat mencatat, mengelola, dan memperbarui data kependudukan. Kedua, petugas untuk mengelola data dengan lebih efisien, mengurangi waktu, dan mengambil individu dalam proses pencatatan data. Yang ketiga, memberikan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan, memberikan akses yang lebih mudah terhadap instansi. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. 1. PRT. PRT akan mencatat data penduduk yang baru pindah atau baru hidup di wilayah PRT masing-masing. Kedua, memperbarui data penduduk yang berubah status seperti perkawinan, perceraian, atau kematian. Ketiga, menghasilkan laporan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau status perkawinan. Yang kedua ada admin akan mengelola akses pengguna, termasuk menambah, menghapus, atau mengubah akses sesuai kebutuhan. Yang kedua, memastikan keamanan data dengan proses penanganan, termasuk mengakses penggunaan teknologi virtual. Yang ketiga, itu melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem, termasuk cadangan data, pembaruan pertemuan, dan penyelesaian masalah teknis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelum-sebelumnya. Di sini yaitu kesimpulannya yaitu
Pada proyek sistem informasi kepadatan penduduk berbasis web yang kami buat ini, kami telah merencanakan dan mengembangkan aplikasi yang mencakup berbagai fase seperti riset, perencanaan, pengembangan, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Kami juga telah mempertimbangkan fitur-fitur yang diinginkan, analisis kebutuhan pengguna, keamanan, responsivitas, dan kepatuhan hukum dalam pengembangan. Selanjutnya, proyek ini juga mencakup aspek seperti framework dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kami memastikan bahwa aplikasi ini sudah digunakan agar pengguna dapat menggunakan fitur-fitur serta aspek pada aplikasi web kami. Di sini tujuannya untuk mempermudah dan pokoknya mempermudah penduduk agar bisa melihat data-data pendudukan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proyek ini dapat diimplementasikan di kedepannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.